Kita lanjutkan. Sekarang bahasannya persamaan termokimia. Kita sudah pelajari reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan persamaan reaksinya? Di dalam termokimia, kita bahas dengan persamaan termokimia. Seperti apa? Kita lihat dulu ya. Ini suatu reaksi, ada gas CH4 metana direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan gas CO2 dan air ya, air ya, ini airnya. Masih ingat ini reaksi pembakaran ya, selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Ingat lagi persamaan reaksi di kelas 10. Kalau ada persamaan reaksi, kita harus samakan kiri dan kanan ya, sesuai hukum Lavoisier. Sama saja sebelum dan sesudah reaksi harus sama, sehingga kita bubuhkan di sini koefisiennya. Nah, di sini sudah ada, sini 1, sini 2, 1, dan di sini 2 ya. Sudah bisa ya menyelesaikan persamaan reaksi dengan adanya koefisien ini. Kita cek di sini C-nya 1, ini C-nya 1, hanya 4, di sini 2, berarti harus kali 2 di sini jadi 4. O-nya 2. Nah, di kiri ya. Di kanan O-nya di sini jadi 2 kali 1 2 ditambah 2 jadi 4, sehingga di sebelah kiri harus ada koefisiennya 2 sehingga O-nya menjadi 4 ya. Waktu kelas 10 sampai sini. Nah, sekarang perhatikan di sebelah kanan nih ada harga delta H-nya ya. Nah, jadi persamaan termokimia itu persamaan reaksi yang komplit ya dengan harga delta H-nya, makanya disebut persamaan termokimia. Nah, bagaimana cara mengartikannya? Kita lihat nih. Nah, kita baca dan kita artikan ya. Pada reaksi pembakaran, karena ini reaksinya reaksi pembakaran, jadi boleh dituliskan di sana. Pada reaksi pembakaran 1 mol gas CH4, perhatikan di sini, ini koefisiennya 1 ya, biasanya 1 tidak ditulis. Ini CH4-nya 1 mol ya, koefisiennya 1, maka dibacanya 1 mol CH4 direaksikan dengan 2 mol gas oksigen menghasilkan 1 mol gas CO2 dan 2 mol air ya. Nah, bagaimana cara membaca yang ini? Maka kita lihat di sini ada tanda negatif, berarti prosesnya terjadi pelepasan kalor. Jadi bisa dibaca pada pembakaran 1 mol gas metana CH4 dihasilkan atau terjadi pelepasan kalor sebesar 802,3 kilojoule ya. Jadi itu cara membacanya. Ingat, kalian harus bisa membacanya ya, mengartikannya, dan diingatkan di sini negatif di sini bukan harga delta H-nya min sekian, tapi ini adalah prosesnya. Dia melepaskan kalor atau menyerap kalor. Nah, kalau dia negatif berarti dibacanya melepaskan kalor sebesar sekian gitu ya. Ingatkan kembali waktu belajar reaksi sebelumnya ya, reaksi eksoterm tanda delta H-nya negatif, kalau reaksi endoterm tanda delta H-nya positif. Nah, digunakan dalam persamaan termokimia, harga delta H-nya harus dicantumkan seperti ini. Mudah-mudahan jelas ya. Nah,
Kita lihat nih, ada catatan nih. Dalam persamaan termokimia, maka koefisien reaksi sama dengan jumlah mol zat yang bereaksi tersebut. Tadi juga dibacakan, sini angkanya 1 koefisiennya, maka dibacanya 1 mol gas CH4, 2 mol gas oksigen gitu, 1 mol gas CO2 dan 2 mol air, begitu ya. Kemudian wujud zat harus dicantumkan. Ingat, dibiasakan ya. Jadi wujud zat harus dicantumkan sehingga kita tahu bahwa CH4 itu berwujud gas gitu. Jadi kebayang bahwa yang direaksikannya adalah wujud zatnya gas gitu. Dan ini yang membedakan reaksi kimia biasa dengan reaksi persamaan termokimia. Maka delta H-nya harus dicantumkan di sini informasi tentang jumlah kalor yang dilepas atau diserap pada reaksi ini gitu. Jadi di sini informasinya. Jelas ya sampai sini? Kita lihat ya, ini sebagai latihannya, coba tuliskan persamaan termokimia dari reaksi eksoterm dan endoterm yang terdapat dalam percobaan yang telah dilakukan. Jadi yang di tabel itu ya kan ada reaksi-reaksi yang berlangsung. Coba kalian tuliskan persamaan termokimianya. Kalian hanya menuliskan setelah reaksinya, maka di situ dicantumkan delta H-nya negatif kalau di eksoterm, kemudian delta H-nya positif kalau reaksinya endoterm. Untuk harga delta H-nya yang sekian kilojoule-nya, insya Allah ke depan dipelajari ya. Jadi dihitung dulu nantinya. Ya, ini ada contohnya nih. Untuk reaksi pelarutan urea, nah maka ditulisnya ini reaksinya. Ini urea ya, rumusnya CONH2 2 kali urea padatan nih, dilarutkan di dalam air menjadi larutan. Nah, air di sini boleh dituliskan, boleh tidak. Yang jelas nanti ini kan urea ya yang padatan. Ini menjadi urea larutan, berarti aqua ya larutan. Berarti di sini sudah menggambarkan bahwa urea ini sudah dilarutkan di dalam air. Jadi airnya boleh dituliskan ditambah H2O, boleh juga tidak. Yang penting di sini padatan, di sini ureanya sudah merupakan suatu larutan. Nah, jangan lupa harga delta H-nya dituliskan di sebelah kanannya. Maka di sana dituliskan saja. Ini karena prosesnya endoterm, masih ingat ya, terjadi penurunan suhu sehingga delta H-nya bertanda positif ya. Nah, cantumkan saja di situ X kilojoule atau Y kilojoule, silahkan. Nah, untuk ke depan nanti dipelajari berapa banyak nih yang dilepaskannya atau yang diserapnya, dihitung dulu ini ya. Nah, coba kalian tuliskan ya persamaan termokimia yang lainnya. Jelas sampai sini ya. Jadi latihan dulu ya, insya Allah bisa. Kita lanjutkan berikutnya, perubahan entalpi atau delta H. Nah, apa nih sebenarnya delta H ini? Kita sudah pelajari ya sebelumnya. Nah, ini khusus tentang delta H, kita coba di sini. Nah, delta H atau perubahan entalpi adalah jumlah kalor yang dilepas atau diserap dalam suatu reaksi kimia pada tekanan tetap. Jadi sekarang definisinya sudah terarah lebih jelas ya, bahwa delta H ini merupakan jumlah kalor ya yang dilepas kalau dia prosesnya eksoterm, atau jumlah kalor yang diserap
kalau dia prosesnya endotherm dalam suatu reaksi kimia tersebut. Ya, jadi diingatkan lagi di dalam persamaan termokimianya, delta H ini harus dicantumkan. Dia menginformasikan tentang jumlah kalor yang dilepas atau diserap selama reaksi berlangsung ya. Kita lihat yang berikutnya. Nah, di sini ada perubahan entalpi standar. Tandanya perhatikan, ini ada bulat kecil di atasnya. Nah, jadi kalau kalian di buku-buku perhatikan ada tanda delta H biasa aja, ada juga yang pakai bulat di atasnya ini. Nah, kalau yang ini berarti namanya perubahan entalpi standar. Artinya ini diatur secara internasional ya. Nah, coba kita lihat nih. Delta H standar adalah perubahan entalpi atau delta H yang diukur dalam keadaan standar. Nah, pada suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Untuk itu bisa beda ya harga delta H biasa dengan harga delta H reaksi standar, karena ini tekanannya dan suhunya sudah dalam keadaan standar. Nah, satuannya apa? Yaitu kilojoule per mol. Diingatkan satuan energi itu bisa joule, bisa kalori ya. Jadi kilojoule, kilokalori gitu. Nah, untuk yang standarnya secara internasional itu kilojoule per mol ya, jadi dalam mol tadi. Bisa ya dibedakan antara delta H biasa dengan delta H yang ada tandanya. Kita lihat yang berikutnya. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga delta H. Coba kita lihat apa saja. Perhatikan reaksi ini. Nah, sini ada 3 reaksi yang sama-sama antara gas. Direaksikan gas hidrogen dengan gas oksigen ya, menghasilkan air. Nah, perhatikan kalian reaksi 1, 2, dan 3. Sama-sama gas hidrogen dengan hidrogen menghasilkan air. Nah, tapi di sini ternyata harga delta H-nya berbeda-beda ya. Berarti apa nih yang berpengaruh pada harga delta H ini? Coba kita perhatikan 1 dan 2 ini ya. Perhatikan reaksinya sama persis tidak? Ya, sama persis ya reaksinya. Gas hidrogen setengah O2, sini H2O. Nah, kenapa ini beda? Coba kita lihat nih. Kalau di reaksi 1 dihasilkan gas H2O, berarti ini uap air. Sedangkan di sini air liquid L cair ya. Jadi ternyata bisa berpengaruh nih kalau uap air yang dihasilkannya, maka terjadi pelepasan kalor sebesar 242 kJ. Tapi kalau yang dihasilkannya air yang cair, maka pelepasan kalornya sebesar 286 kJ. Jadi yang berpengaruh di sini apa? Yaitu wujud zatnya. Jelas ya? Sekali lagi diingatkan koefisiennya dilihat lagi, pokoknya kiri dan kanan harus sama ya. Sini H-nya 2, sini H-nya 2 sama, di sini O-nya 1, di sini O-nya 2, maka ini harus kali setengah gitu. Jadi antara reaksi 1 dan 2 ini yang berpengaruh adalah hasil reaksi ini menghasilkan gas, hasil reaksi ini menghasilkan yang cair liquid, jadi wujud zatnya ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua dan yang ketiga ini sama persis
ya. Ini wujud zatnya sama. Nah, apa yang membedakan? Kita lihat nih. Kalau ini 1 mol, ya, H2O yang dihasilkannya. Nah, kalau yang ini 2 mol. Maka dilihat nih, harga delta H-nya kalau 1 mol H2O yang dihasilkan ternyata dilepaskan sebanyak 286 kJ. Ternyata kalau 2 mol yang dihasilkannya, nah ternyata menjadi 2 kalinya dari ini, yaitu dilepaskan sebanyak 572 kJ. Ya, jadi yang harus diperhatikan adalah jumlah mol. Ini berapa? Lihat harga delta H-nya. Nah, kalau satunya sebanyak 286, berarti kalau duanya berapa? Kalian tinggal mengalihkan saja ya, 2 kali 286 yaitu 572. Nah, di sini juga gas hidrogennya juga menjadi disamakan kiri kanan ya. Jadi reaksi 2 ini reaksi ketiga ini merupakan 2 kalinya dari reaksi yang kedua ini. Jelas sampai sini ya. Jadi apa aja yang bisa mempengaruhi harga delta H ini? Kalau kita lihat dari reaksi ini, berarti kita lihat satu, wujud zat ya bisa berpengaruh, kemudian jumlah mol zat juga bisa berpengaruh terhadap harga delta H ini. Kita lihat nih. Nah, jadi harga delta H ditentukan oleh satu, suhu nih. Coba perhatikan bagaimana pengaruh suhu terhadap harga delta H ini. Waktu percobaan atau lihat data pengamatan, misalnya suatu reaksi ya, suatu reaksi berlangsung, kita percobaannya pagi hari ya. Nah, kelas lain atau ada orang lain yang percobaannya di siang hari, kira-kira akan sama tidak suhu awal reaksi ya, walaupun reaksinya sama ya. Nah, suhu air, misalnya suhu air di pagi hari dengan suhu air di siang hari, itu akan sama nggak suhunya? Bisa beda ya. Kalau suhunya beda, berarti harga delta H-nya pun bisa berpengaruh ya, bisa berbeda juga. Jelas ya pengaruh suhu. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, pengaruh tekanan. Tekanan udara ya biasanya dipengaruhi atau di dalam suatu tempat yang berbeda ketinggiannya, itu biasanya tekanannya berbeda juga ya. Nah, sekarang coba kalau misalnya ada 2 orang siswa yang melakukan percobaan yang sama, tapi yang satu percobaannya di Bandung misalnya ya, yang satu lagi misalnya di tempat yang lain, misalnya di mana ya, di Jakarta atau di Pangandaran misalnya ya. Coba kira-kira akan sama nggak nanti harga delta H-nya? Ya, di dataran tinggi dan di dataran rendah biasanya beda ya tekanannya. Jadi, kalau kita percobaan dengan percobaan yang sama persis, tapi yang satu dilakukan di dataran rendah tempatnya, yang satu lagi di dataran tinggi tempatnya, itu tekanannya akan berbeda. Sehingga harga delta H-nya pun akan berbeda juga nantinya. Nah, faktor suhu dan tekanan itu disebutnya faktor kondisi. Kondisi ruangan pada saat kita melakukan percobaannya. Kita melakukan reaksi tersebut. Ya, karena bisa berpengaruh, maka tadi harga delta H yang standar secara internasional itu ditetapkan supaya secara internasional seluruh dunia harga delta H-nya sama,
maka diaturlah untuk melakukan percobaan penentuan harga delta H-nya berapa, maka janjian ya, suhunya harus 25 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atmosfer. Nah, kalau sudah janjian seperti itu secara internasional, maka harga delta H dimungkinkan akan sama gitu. Kira sampai sini ya. Jadi kondisi ruangan sangat berpengaruh juga, yaitu suhu dan tekanannya. Yang berikutnya, wujud zat yang bereaksi. Tadi wujud zatnya berbeda, ini gas, ini liquid, maka harga delta H-nya akan berbeda. Bentar. Nah, kemudian jumlah mol zat yang bereaksinya juga tadi ini dihasilkan 1 mol, ini dihasilkan 2 mol, maka delta H-nya berbeda ya. Jadi kalau dua kalinya ini kalau memang reaksinya sama persis, hanya beda jumlah molnya, maka delta H-nya juga berbeda. Diingatkan lagi karena di sini harus dalam satuan mol ya, maka diingatkan lagi rumusnya ya. Mol adalah gram per mr ya. Jadi kalau masih dalam gram, sekian gram gitu, jadi harus diubah dulu ke dalam satuan mol. Diingatkan lagi, mol bisa dilihat juga dari koefisiennya ya. Jadi kalau di sini 2, maka dibacanya 2 mol gas hidrogen direaksikan dengan 1 mol gas oksigen menghasilkan 2 mol air ya. Pada reaksi ini terjadi pelepasan kalor sebesar 572 kJ. Jadi koefisien ini menandakan jumlah mol ya dibacanya. Sekali lagi, jadi kalian harus bisa membaca reaksi ini ya, dan mengartikannya gitu. Ya, insya Allah bisa ya. Kita lihat berikutnya, macam-macam perubahan entalpi. Nah, dari mana ini kok bisa macam-macam begini ya? Jadi delta H itu sekali lagi menunjukkan jumlah kalor, jumlah energi yang diserap atau dilepas pada suatu reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu macam-macam, sehingga karena macam-macam perubahan entalpi ini berdasarkan jenis reaksi yang berlangsungnya. Ya, ada berapa? Kita lihat nih, perubahan entalpi pembentukan standar. Sini ada lambangnya. Delta H ini karena standar berarti secara internasional ya. Nah, ini F. Nah, kalau F di sini berarti dari formasi ya. Berarti pembentukan. Apa nih artinya? Nah, perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF ya. Suatu zat adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan, ini reaksi ya, reaksi pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya diukur pada keadaan standar. Nah, keadaan standar berarti sini ya, artinya suhunya 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Masih ingat ya? Kita lihat contohnya. Nah, pembentukan 1 mol AgCl. Ya, ingat kalau dibentuk, nih, pembentukan 1 mol zat dari unsur-unsurnya. Berarti suatu senyawa dibentuk dari unsur-unsurnya. Nah, yang dibentuk ada di mana? Harus sebelah kanan. Harus 1 mol, ya. Jadi ini harus 1 mol. Si koefisiennya harus 1 di sini. Nah, AgCl dibentuk dari apa? Unsur apa? Ada Ag dan Cl. Maka si AgCl ini dibentuk dari 1 Ag. Lihat, karena ini harus 1, maka Ag-nya harus 1 di sini ya. Dan Cl nih. Nah, Cl di alam itu adanya gas klor. Jadi tidak ada Cl saja.
Nah, kalau gas klor berarti rumusnya jadi Cl2. Dia berupa molekul unsur ya. Jadi kalau atomnya Cl, tapi kalau unsurnya itu tidak ada Cl saja ya. Jadi di alam adanya Cl2. Jadi seperti gas oksigen itu, kalau kita bicara gas oksigen, maka rumusnya bukan O, tapi O2 gitu. Gas hidrogen berarti H2, gas nitrogen berarti N2 gitu ya. Nah, karena di sini Cl2 dan Cl-nya di sini ada 1, maka kalian tinggal beri koefisien di sini setengah ya. Setengah kali 2, 1 ya. Jadi sudah sama kiri kanan. Nah, di sini berarti, oh iya, ini harusnya ditulis delta HF ya. Nah, standar ya. Maaf ya, ditulis saja nanti. Nah, berarti pada pembentukan 1 mol HgCl dari unsur-unsurnya, nah ini terjadi pelepasan kalor sebesar 127 kJ per mol. Nah, ini per mol ya. Jelas sampai sini ya. Kita lihat. Nah, ini nih, KMnO4 berarti KMnO4-nya dibentuk, berarti harus ada di sebelah kanan. Nah, KMnO4 itu dari apa aja? Ada K-nya, ada Mn, ada O-nya. Ya, ini K-nya 1, Mn, karena ini harus 1, K-nya 1, berarti sini 1, sini Mn-nya juga 1. Nah, O, ingat O sama seperti gas klor tadi. Ya, harusnya gas oksigen, jadi ditulisnya nggak boleh O saja, tapi O2. Karena di sini O2, di sini harus O-nya 4, kalian tinggal mengalihkan koefisiennya di sini 2 ya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Jadi entalpi pembentukan nih standar, berarti si zat yang dibentuknya 1 mol. Jadi koefisiennya harus 1 di sini dan terbentuk dari unsur-unsur pembentuknya. Ya, sampai sini ya. Kita lanjutkan sebentar. Oh ya. Yang kedua, entalpi penguraian standar delta HD. D itu penguraian ya. Nah, apa artinya? Reaksi perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi penguraian 1 mol zat menjadi unsur-unsurnya. Nah, kalau ini penguraian berarti 1 zat, 1 mol zat diuraikan ya. Ingat di sini harus 1 karena penguraian 1 mol zat. Berarti koefisiennya di sini harus 1. Contoh ya, sini H2O diuraikan menjadi apa? Ada H dan ada O-nya. Di sini H dan O. Nah, karena H-nya itu gas hidrogen, ingat kita harus tulis H2 di sini, nggak boleh H saja ya. Kemudian O-nya juga O2. Kalian samakan saja. Di sini H-nya 2, di sini H-nya 2, berarti sama ya koefisiennya 1 di sini. Nah, karena O-nya 1, sedangkan di sini O-nya harus ditulis O2, maka kalian tinggal kalikan dengan setengah ya, jadi kiri kanan sama. Nah, inilah penguraian 1 mol H2O menjadi unsur-unsurnya. Nah, terjadi penyerapan kalor sebesar 285,8 kJ per mol. Nah, ingat di sini penyerapan berarti ya. Yang ini gas CO2 1 mol, ingat harus 1 mol ya. 1 mol CO2 terbentuk dari apa? Dari C dan O, berarti diuraikan menjadi C dan O gitu ya. Kalau C ini 1, O ingat harus O2 ditulisnya. Jadi ini C-nya 1, ini O-nya O2. Sama ini ya. Nah, menyerap kalor, reaksi penguraian 1 mol CO2 menjadi unsur-unsurnya, itu terjadi penyerapan kalor sebesar sekian. Jelas sampai sini ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada Laplace ya.
menemukan bahwa jumlah kalori yang dilepaskan pada pembentukan senyawa dari unsur-unsurnya itu sama dengan jumlah kalori yang dibutuhkan atau diserap pada penguraian senyawa menjadi unsur-unsurnya. Nah, berarti nah ini hukum Lewis ya. Nah, kita contoh nih. NH ini pembentukan 1 mol NH3 dari unsur-unsurnya. Berarti N dan H ya. N-nya N2 karena gas nitrogen dan H-nya H2 karena gas hidrogen ya. Samakan kiri kanan, ini udah ada koefisiennya. Nah, reaksi yang satu ini itu pembentukan 1 mol gas NH3 dari unsur-unsurnya. Maka di sini delta HF pembentukan ya. Ini melepaskan kalori sebesar 46,11 kJ. Nah, bagaimana kalau penguraiannya? Penguraian 1 mol NH3 ini, maka ditulis begini. NH3 1 mol NH3 gasnya ya terurai menjadi unsur-unsurnya ini. Maka delta H-nya delta H D penguraian, dekomposisi ya. Nah, kebalikannya berarti karena jumlahnya harus sama. Nih, jumlah sama dengan jumlah kalor. Jumlah kalornya sama karena jumlah yang dibentuknya sama dengan penguraiannya ya. Berarti hanya prosesnya ini yang berbeda. Kalau pada pembentukannya terjadi pelepasan kalor, berarti pada penguraiannya terjadi penyerapan kalor begitu. Sekali lagi, kalau pada pembentukannya eksoterm, berarti pada penguraiannya adalah endoterm. Nah, bagaimana kalau misalnya ini yang dibentuknya 1 mol, tapi yang diuraikan maunya 2 mol di sini. Maka kalian tetap saja ininya kebalikannya, tapi jumlah mol kalornya harus dikali 2. Di sini kali 2, masih ingat ya? Jumlah mol berpengaruh. Jadi kalau 2 mol yang diuraikannya, maka ini terjadi penyerapan kalori sebesar 2 kali ini, begitu. Bisa ya? Nah, sebentar. Jadi kesimpulannya, reaksi penguraian kebalikan dari reaksi pembentukan ya, atau reaksi pembentukan kebalikan dari reaksi penguraian. Jelas sampai sini ya. Diingatkan kalau jumlah mol yang dibentuk atau diuraikannya sama, maka jumlah delta H-nya juga akan sama. Yang membedakan adalah prosesnya. Jika pembentukan terjadi eksoterm, maka penguraiannya endoterm, atau kebalikannya. Jika pada waktu membentuk senyawa itu dia endoterm, maka penguraiannya adalah eksoterm, begitu ya. Jadi kebalikannya nih. Kita lanjutkan perubahan entalpi pembakaran. Nah, ini berarti untuk reaksi pembakaran ya. Coba tadi sudah ya. Nah, di sini ingat, pembakaran yang dibakarnya zatnya adalah 1 mol. Bisa suatu unsur yang dibakarnya, bisa suatu senyawa ya. Nah, kita lihat nih contohnya. Gas CH4 tadi sudah di depan ya. Gas CH4 dibakar. Ingat, kalau dibakar secara sempurna, ini maksudnya yang sempurna ya, menghasilkan gas CO2 dan H2O ya. Nah, ini samakan kiri kanan. Jadi diingatkan yang dibakarnya 1 mol. Siapa di sini yang dibakarnya? Ini lihat yang direaksikan dengan O2-nya siapa? Berarti ini yang dibakarnya 1 mol CH4
Ini yang dibakarnya adalah 1 mol C2H2. Jadi ininya harus 1. Satunya segini. Bagaimana kalau 2 mol yang dibakarnya? Kalian tinggal delta H-nya aja dikalikan 2. 2 kali ininya. Jelas ya? Ya, berikutnya netralisasi. Nah, berarti ini reaksi penetralan. Ya. Ya, ini kita belum belajar ya, insya Allah di semester depan ada pembahasan asam dan basa ya. Jadi reaksi penetralan itu terjadi pada reaksi antara asam dan basa. Nih, tiap mol asam dan tiap mol basa. Nah, ini basa, ini asam ya, menghasilkan, nah contohnya NaOH dan HCl menghasilkan NaCl dan H2O. Ini disebut reaksi penetralan. Di sini delta HN ya. Nah, pada reaksi NaOH dan HCl itu terjadi pelepasan kalor ya ini. Waktu percobaan juga di data pengamatannya ini masih ingat ya reaksinya eksoterm. Jadi di sini ditulisnya negatif. Ingat, negatif di sini melambangkan proses eksoterm, bukan harganya min sekian, bukan. Jelas ya? Kita lanjutkan. Nah, ini reaksi pelarutan. S lambangnya ya, cari ya S itu apa. Nah, contohnya sudah tadi ya. Jadi urea padatan dilarutkan di dalam air bisa ditulis atau tidak, menghasilkan larutan urea, delta H-nya positif sekian gitu ya. Nah, jadi ini delta HS nih ya. Jelas sampai sini ya. Nah, itulah macam-macam delta H tergantung pada jenis reaksi yang berlangsung. Kalau reaksinya pelarutan, maka disebut delta H pelarutan. Reaksinya pembakaran nih, maka delta H-nya disebut delta H pembakaran, begitu. Jadi ada 5 yang kita kenal ya. Kalian boleh lihat lagi di buku-buku yang lain ya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada latihannya nih. Nah, coba kalian latihan. Ingat, nama delta H tergantung pada jenis reaksi yang berlangsung. Kalian amati ini reaksinya apa, kalian tuliskan berarti delta H-nya apa. Nih, kasih contoh ya. Nih, CH4, sini ada O2, menghasilkan CO2 dan H2O. Diingatkan, reaksi ini reaksinya pembakaran ya. Ingat, kalian harus ingat nih, pokoknya kalau suatu zat direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O, itu pembakaran senyawa karbon ya, ingat ya. Nah, ini karena ini reaksinya pembakaran, maka kalian tulis di sini delta-nya delta H pembakaran, atau bisa tulis lambangnya delta HC, C kecil di sini ya. Nah, untuk yang lain kalian kerjakan sendiri bisa ya. Coba ini reaksinya apa? Ini reaksinya apa? Kelihatan ya? Ya. Nah, gitu. Tadi ada 5 ya, ini juga ada 5. Nah, jadi silahkan kalian. Nah, satu itu ya, sok satu. Nih, C ditambah ini C ya, dengan H2 dan O2 menjadi C2H5OH. Coba ada yang bisa menjawabnya nih, ini reaksi apa nih? Ya, ada yang sudah bisa ya, insya Allah bisa. Di sini C2H5OH, berarti ini senyawa. Senyawa ini 1 mol nih, dibentuk dari unsur-unsurnya. Ada C-nya, ada H-nya, ada O-nya. Sini ya. Nah, berarti ini adalah delta H pembentukan. Jelas ya? Isi yang lainnya ya. Ya, kita lihat berikutnya. Nah, ini ada hitungan-hitungannya ya. Nah, coba ingat, kalian harus bisa
mengartikan reaksi ini ya. Tadi sudah belajar di depan ya. Jadi artikan dulu ini reaksi apa sehingga kita bisa nanti menjawabnya ya. Diketahui persamaan termokimia reaksinya ini harga deltanya. Nah, tentukan delta H untuk pembentukan 5 mol H2O. Nah, ini reaksi apa nih? Coba dilihat. Sini ada H2O, ini sini H2 dan O2, berarti reaksi pembentukan ya. Pembentukan 1 mol H2O dari unsur-unsurnya. Nah, ini 1 mol. 1 mol H2O terbentuk, ini terjadi pelepasan kalor sebesar segini. Ya, nah yang ditanyakan bagaimana harga deltanya kalau pembentukannya terjadi pembentukan 5 mol H2O. Berarti harus kali 5 berarti ya. Jelas sampai sini. Jelas ya. Nah, maka diingatkan nih. Harus dalam mol ya. Nah, mol itu gram per ml. Karena ini sudah dalam mol, maka 1 mol H2O-nya segini. Berapa sih kalau 5 mol H2O-nya? Nah, karena sudah dalam mol, jadi tinggal dijawab saja. Berarti 5 kali ini. Gitu ya. Nah, diingatkan lagi nih. Kalau diartikan, maka negatif di sini artinya melepaskan kalor sebesar 285,3. Nah, kalau dihitung, maka ini menjadi negatif di sini. Jadi dihitung ya. Coba kalau ini kali ini berarti kan negatif sekian ya. Maka kalau sudah misalnya hasilnya negatif sekian ya. Nah, maka kalau ditulis di dalam reaksinya negatif sekian, maka kalian dibacanya kembali menjadi melepaskan kalor sebesar sekian. Begitu. Jadi, kalau dibaca ini melepaskan, tapi kalau dihitung, maka ini menjadi negatif sekian. Jelas ya? Nah, sekarang yang ini. Bagaimana delta H pembakaran 10 gram gas H2? Reaksi pembakaran. Siapa yang dibakar nih? H2. Coba kita lihat reaksi ini. Reaksi ini ada 2 arti, berarti tadi 1 reaksi pembentukan H2O ya. 1 mol H2O dibentuk dari unsur-unsurnya. Nah, di sisi lain bisa juga diartikan karena di sini ada O2 dibakar pembakaran. Jadi siapa yang dibakarnya nih? H2 ya. Jadi bisa juga 1 mol gas H2 dibakar menghasilkan ini gitu. Maka pada pembakaran 1 mol H2 delta H-nya segini. Jelas sampai sini ya. Nah, bagaimana kalau gas H2 ini yang dibakarnya 10 gram? Ingat, kalau masih dalam gram, harus diubah dulu ke dalam mol, ya. Maka 10 gram ini berapa mol? Kalian cari dulu, berarti 10 per mr-nya. Mr nih, masih ingat mr ya? Jadi AR, cari aja. Atau mungkin ingat ya, kalau ARH itu 1. Ini ada 2, berarti 2 kali 1, 2 ya. Nah, jadi delta H-nya apa nih? Mol dari H2 ini berarti 10 gram per mr-nya 2 ya. 10 per 2 kali ini ya. Ingat, delta H yang ada di sini berarti untuk 1 mol H2 yang dibakarnya 1 mol. Bagaimana kalau 10 gram? 10 gram itu sama dengan 10 per 2. Berarti 5 juga ya. Nah, berapa? Berarti tinggal ngalikan dengan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lihat yang C nih.
hitung delta H-nya untuk penguraian 50 gram H2O menjadi H2 dan O2. Nah, kita lihat nih, ini reaksinya pembentukan 1 mol H2O. Harganya segini. Bagaimana kalau H2O ini diuraikan? Ingat tadi penguraian kebalikan dari pembentukan ya. Ini pembentukannya 1 mol. Kalau penguraiannya 1 mol, maka delta H-nya menjadi positif di sini ya. Kalau penguraiannya 1 mol berarti H2O menjadi ini. Ini ada di kiri, ini ada di kanan. Gitu ya, tinggal dibalik saja reaksinya. Maka ininya juga kebalikannya, tapi harganya tetap segini kalau 1 mol. Nah, ini yang ditanyakannya, yang diuraikannya 80 gram. Berarti kalian cari dulu 80 gram ini berapa mol. Jelas ya? Cari dulu nih. Nah, jadi mol H2O-nya adalah 80 gram per 18 ya. H itu 1 kali 2, 2 ditambah O itu 16 ya, jadi 18 nih. Berapa mol? Berarti 4,44 mol. Nah, jadi yang diuraikannya bukan 1 mol, tapi 4,4 mol. Gitu, jadi 4,4 mol yang diuraikannya. Nah, maka berapa delta-nya kalau 4,44 mol? Yang diuraikannya, kalian tinggal hitung saja ya. 4,44 mol kali, nah ini dia, perhatikan di sini tandanya harus positif sama angkanya ya, tapi ini positif karena ini untuk penguraian, berarti untuk pembentukan adalah kebalikannya ya. Ini penguraiannya berarti menjadi endoterm nih ya. Jadi berapa? Nah, ini hasilnya ya. Kita lihat bagaimana persamaan termokimianya. Ingat, kalian harus bisa membaca persamaan termokimia ini dan harus juga bisa menuliskannya ya. Nah, jadi H2O ini kalau penguraian berarti ini diuraikan ya menjadi yang ini unsur-unsurnya ya. Jadi H2O yang kanan jadi di kiri nih. Nah, ini yang kiri jadi di kanan ya. Berapa delta H-nya? Nih, kalau penguraiannya tadi sebanyak 4,44 mol ya. Nah, maka delta H-nya adalah segini. Nih. Jelas sampai sini ya? Ya, sekali lagi mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Yang penting apa? Kalian bisa baca reaksi ini artinya apa gitu ya. Kemudian molnya apa, jumlah zatnya harus dalam mol gitu ya. Jelas ya? Insya Allah bisa ya. Nah, ini kerjakan dan ini ada latihannya. Kalian silahkan kerjakan ya, mudah-mudahan bisa. Ingat dibaca dulu ya, baru dikerjakan. Boleh dengan kelompoknya ya, tanya-tanya dengan kelompoknya, diskusikan ya. Sampai sini ya, insya Allah nanti dilanjutkan lagi.